Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini, kami di kelompok 4A, anggota Reza Ardila dengan BP 2010932001, saya sendiri Salvira Andini dengan BP 2010937001, Zaskia Putri Damayanti dengan BP 2010931033 akan mempresentasikan tugas besar program komputer kami dengan asisten pembimbing yaitu Uda Muhammad Zakri Zukruf dan dosen pengampu Bapak Insanul Kamil dan Bapak Irsyadul Halid. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan program komputer kami dengan judul menentukan peramalan dengan menggunakan metode double moving average. Next. Yang pertama, kami akan membahas mengenai penjelasan kasus terlebih dahulu. Sebelum kita mengetahui apa itu peramalan menggunakan metode double moving average, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu peramalan. Peramalan atau disebut dengan forecasting itu merupakan proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa mendatang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kualitas barang, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Dalam melakukan peramalan, itu terdapat beberapa metode yang umum dipakai. Secara garis besar, metode dari waktu atau disebut juga dengan time series dikelompokkan menjadi metode average, yaitu single moving average dan double moving average. Metode smoothing yaitu single exponential smoothing, double exponential smoothing dari Brown dan Holt, dan metode regresi yaitu time series regression. Next. Pada kasus kali ini, metode yang kami gunakan untuk melakukan peramalan adalah metode double moving average atau rata-rata berganda. Apa itu double moving average? Double moving average itu dapat diartikan sebagai rata-rata bergerak dari rata-rata bergerak tunggal. Metode rata-rata bergerak tunggal digunakan sebagai ramalan untuk periode mendatang. Tetapi metode ini tidak dapat mengatasi unsur tren yang ada. Dalam hal ini diperlukan suatu variasi dari prosedur rata-rata bergerak untuk dapat mengatasi adanya unsur tren secara lebih baik. Dasar metode ini adalah dengan menghitung nilai rata-rata bergerak kedua. Dalam hal ini akan ditentukan rata-rata bergerak pertama, kemudian dicari kembali rata-rata bergerak dari rata-rata bergerak pertama, dan nantinya akan dibuatkan peramalannya. Prosedur rata-rata bergerak terjadi 2 kali, sehingga disebut rata-rata bergerak ganda atau double moving average. Nah, terkait prosedur ini, itu ada beberapa langkah utama yang kita lakukan untuk menghitung double moving average ini, yaitu yang pertama, menghitung single moving average, yang kedua, menghitung double moving average, yang ketiga, menentukan besarnya nilai konstanta, yang keempat, menentukan besarnya nilai koefisien tren, dan yang kelima, menentukan besarnya nilai peramalan. Setiap prosedur ini memiliki rumusnya masing-masing dan akan dijelaskan pada slide berikutnya, yaitu terkait batasan kasus. Next. Untuk batasan kasusnya dapat dilihat pada layar, itu ada bulan 1 sampai 9 dengan beberapa data permintaan yang ada. Dengan contoh soal yaitu, dari tabel permintaan di samping, tentukanlah peramalan jumlah permintaan pada 3 bulan berikutnya menggunakan metode double moving average dengan menggunakan rentang DMA M sama dengan 3. Next. Nah, untuk jawabannya, yang pertama, sesuai dengan yang sudah dikatakan tadi terkait prosedur menghitung permintaan dengan metode ini, itu kita harus menentukan rata-rata bergerak pertama dengan menggunakan rumus MT aksen sama dengan X1 ditambah X1 kurang 1 ditambah X2, XT kurang 2, ditambah seterusnya ditambah X dibagi dengan N. Sehingga, karena data kita ada 9 dan kita menggunakan rentang DMA M sama dengan 3, didapatkan untuk T sama dengan 3, MT aksennya sama dengan 170, dan seterusnya seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, sampai dengan untuk T sama dengan 9. Next. Yang kedua, menentukan nilai rata-rata bergerak kedua dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu M aksen T aksen sama dengan M aksen T ditambah M aksen T kurang 1 ditambah M aksen T kurang 2 ditambah dan seterusnya ditambah M aksen T dikurang N kurang 1 dibagi dengan N. Sehingga kita juga dapat melihat hasilnya dari untuk T sama dengan 5 sampai dengan untuk T sama dengan 9 pada layar. Next. Kemudian kita masuk pada menentukan besarnya nilai konstanta dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu AT sama dengan 2 MT aksen dikurang MT aksen-aksen, sehingga didapatkan untuk T sama dengan 5-nya, yaitu 156,66 sekian, sampai dengan T9 seperti step-step sebelumnya tadi. Yang keempat, menentukan besarnya nilai koefisien tren dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu koefisien tren disebut juga dengan BT, atau disimbolkan dengan BT, dengan rumus 2 per N kurang 1, dikali MT aksen dikurang MT aksen-aksen dari yang sudah kita dapatkan tadi. Next. Yang kelima, menentukan nilai forecast dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu FT tambah 1 sama dengan AT ditambah B. Kemudian, untuk step selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Reza. Kepada Reza, dipersilahkan. Baiklah, saya Reza Ardila dengan nomor BP 2010932001 akan mencoba melanjutkan penjelasan tentang perhitungan dari double moving average. Selanjutnya, itu menghitung nilai error dengan menggunakan persamaan XT dikurang dengan FT. Nilai error dihitung menggunakan persamaan tersebut dari T sama dengan 6 sampai dengan T sama dengan 9. Dan hasilnya dapat dilihat pada layar. Next.
Selanjutnya, menghitung nilai mutlak error dengan menggunakan persamaan nilai mutlak dengan memutlakkan hasil yang didapatkan dari perhitungan nilai error tadi. Untuk hasilnya dapat dilihat pada layar. Next. Untuk menghitung persen dari error, dapat menggunakan persamaan mutlak dari XT kurang FT dibagi dengan XT dikali dengan 100. Untuk T sama dengan 6 didapatkan persen errornya 0,566667. Untuk T sama dengan 7 didapatkan nilai dari persen errornya 0,08080881. Dan untuk T sama dengan 8 didapatkan nilai dari persen errornya 0,44973545. Sedangkan untuk T sama dengan 9 didapatkan nilai persen errornya 0,185185185. Next. Selanjutnya untuk perhitungan nilai MAD dan MAP. Untuk menghitung dari nilai MAD, dapat menggunakan dua persamaan. MAD1 menggunakan total kali mutlak error per N, sedangkan untuk menghitung MAD2 dengan persamaan total kali mutlak persen error per N dibagi dengan 100. Untuk nilai dari MAD1 didapatkan nilai 48,33334, sedangkan untuk nilai MAD2 didapatkan 0,3205988846. Next. Untuk perhitungan nilai MAP, dapat menggunakan persamaan 1 per N, sigma dari nilai mutlak XT kurang FT dibagi dengan XT dikali dengan 100%. Untuk nilai MAP, maka diperoleh 32,0598846,465%. Selanjutnya, perhitungan peramalan permintaan 3 bulan ke depan dengan menggunakan persamaan F9 tambah M sama dengan FT8 tambah 20 kali M. Sehingga dapat dilakukan perhitungan hasil ramalan untuk 3 bulan ke depan yang disajikan pada tabel berikut. Untuk M merupakan order kita menggunakan 3 bulan. Next. Selanjutnya, algoritma dan flowchart. Algoritma sendiri merupakan urutan langkah-langkah untuk melakukan sebuah perhitungan atau untuk membuat sebuah program. Di sini kita menggunakan algoritma deskriptif. Algoritma deskriptif dari program yang pertama mulai, yang kedua masukkan username, yang ketiga masukkan password, yang keempat masukkan verifikasi username dan password, yang kelima jika username dan password tidak sama dengan verifikasi username dan password, maka program akan kembali ke langkah 4. Jika username dan password sama dengan verifikasi username dan password, maka lanjut ke langkah 8. Dan yang ketujuh, jika verifikasi username dan password besar dari 3, maka cetak, maaf Anda gagal login. Dan lanjut ke langkah 31. Next. Ke-8, masukkan data permintaan 9 bulan terakhir. Masukkan jumlah permintaan pada bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-9. Selanjutnya, program akan menampilkan tabel data permintaan dalam 9 bulan terakhir. Setelah itu, program akan masuk ke proses perhitungan rata-rata bergerak pertama dengan rumus MT aksen sama dengan XT tambah XT kurang 1 tambah XT kurang 2 tambah seterusnya tambah X per N. Kemudian, program akan menampilkan nilai dari rata-rata bergerak pertama pada T sama dengan 3 sampai dengan T sama dengan 9. Selanjutnya, program akan masuk ke proses perhitungan rata-rata bergerak pertama dengan rumus MT aksen sama dengan M aksen T tambah M aksen T kurang 1 tambah M aksen T kurang 2 tambah seterusnya tambah M aksen T kurang N kurang 1 per N. Next. Setelah perhitungan, program akan menampilkan nilai rata-rata bergerak kedua pada T sama dengan 5 sampai dengan T sama dengan 9. Kemudian program akan masuk ke proses perhitungan konstanta dengan persamaan AT sama dengan 2 MT aksen kurang MT double aksen. Selanjutnya, program akan menampilkan nilai konstanta pada T5 sampai dengan T sama dengan 9. Selanjutnya, program akan masuk lagi ke proses perhitungan koefisien tren dengan menggunakan persamaan BT sama dengan 2 per N kurang 1 dikali dengan MT aksen kurang MT aksen double. Setelah itu, program akan menampilkan nilai persen pada T sama dengan 6 sampai dengan T sama dengan 9. Selanjutnya, program akan melakukan proses perhitungan nilai MAD1, MAD2, dan MAP dengan persamaan N sama dengan 4 untuk menghitung MAD1 sama dengan total kali nilai mutlak error per N, dan MAD2 total kali nilai mutlak persen error per N dibagi dengan 100, dan untuk menghitung MAP dengan total kali 100% error per N. Selanjutnya, program akan menampilkan nilai MAD1, MAD2, dan MAP. Selanjutnya, program akan melakukan perhitungan dengan peramalan permintaan 3 bulan ke depan dengan persamaan berikut. F9 tambah M sama dengan FT8 tambah 20 kali M. Untuk langkah selanjutnya, program akan menampilkan tabel nilai peramalan permintaan 3 bulan ke depan, dan program akan selesai. Selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart merupakan bentuk lain dari algoritma dengan menggunakan shape. Untuk mulai menggunakan shapes oval, mulai dan selesai menggunakan shapes oval. Untuk input ataupun output menggunakan jajaran jenjang. Sedangkan untuk perulangan menggunakan shapes segi 6. Untuk keputusan menggunakan shapes berbentuk belah ketupat. Next. Untuk flowchart dari algoritma tadi dapat dilihat seperti yang ditampilkan pada layar berikut. Next. Next.
Baiklah, untuk penjelasan dari program akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zaskia Putri Damayanti. Kepada Zaskia, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai program yang sudah kami buat untuk menyelesaikan kasus yang sudah dijabarkan oleh rekan-rekan saya tadi. Yang pertama yaitu kami menggunakan konsep OOP di sini, di mana kami menggunakan kelas yang kami namakan dengan kelas data. Yang pertama itu dev login. Untuk login, kami meminta kepada user untuk menginputkan username dengan tipe data string, kemudian memasukkan password dengan tipe data integer. Kemudian di sini kami membuat perulangan untuk login ini, di mana perulangan ini dilaksanakan kurang dari 3 kali, yang dimulai dari 0, di mana perulangan ini digunakan untuk verifikasi username dan password, di mana kami minta kembali user untuk memasukkan username dan password yang sudah dimasukkan pada login yang pertama. Jika username dan password yang sudah dimasukkan pada login pertama tidak sama dengan verifikasi username dan password, maka username akan di-print username dan password salah dan akan mengalami perulangan kembali sebanyak kurang dari 3 kali. Dan jika benar akan lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, else-nya jika perulangan yang terjadi kurang lebih dari 3 kali, maka akan di-print maaf Anda gagal login. Selanjutnya kami membuat definite di sini, di mana kami gunakan untuk di sini kami membuat bulan dalam sebuah array, yaitu bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-9 dengan data 1 yang array kosong, di mana self.data sama dengan data 1, self.bulan sama dengan bulan. Kemudian dev moving, di sini kami menggunakan perulangan for, di mana perulangan dilakukan sebanyak 9 kali untuk menginputkan jumlah permintaan 9 bulan terakhir oleh user, di mana yang bertipe integer. Hasil dari data yang sudah diinputkan oleh user tadi ditambahkan ke dalam self.data atau data 1 yang pada diatur tadi berupa array kosong. Kemudian akan menampilkan tabel data permintaan, di mana di sini kami menggunakan zip. Zip di sini berfungsi untuk memasangkan antara array bulan dan array dari data 1 tadi, atau data yang sudah diinputkan oleh user tadi. Kemudian untuk perhitungan, pertama menghitung rata-rata gerak pertama dengan rumus yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, dan dalam programnya seperti ini jika dimasukkan ke dalam rumus. Kemudian hasil dari rata-rata gerak ketiga sampai ke-9 dimasukkan dalam sebuah array. Kemudian di sini kami menggunakan perulangan for untuk menampilkan nilai rata-rata bergerak pertama untuk T sama dengan 3 sampai dengan T sama dengan 9. Kemudian untuk menghitung nilai rata-rata bergerak kedua, seperti rumus yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, dan seperti ini rumusnya. Seperti yang untuk bergerak pertama tadi, hasil dari rata-rata bergerak kedua ini dimasukkan ke dalam sebuah array, dan kami menggunakan perulangan for untuk menampilkan nilai rata-rata bergerak kedua yang sudah dihitung tadi. Yang ketiga yaitu menghitung besarnya nilai konstanta dengan rumus yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, hasilnya dimasukkan dalam sebuah array, dan kami juga menggunakan perulangan for untuk menampilkan nilai konstanta pada T sama dengan 3 pada T sama dengan 5 sampai dengan T sama dengan 9. Kemudian menghitung besarnya nilai koefisien trend, di mana rumusnya sudah dijelaskan tadi, sama seperti sebelumnya dimasukkan ke dalam sebuah array, dan untuk menampilkan hasilnya kami menggunakan perulangan for. Yang E yaitu menghitung nilai forecast, sama seperti sebelumnya, menggunakan array, hasilnya dimasukkan ke dalam array dan menggunakan perulangan for untuk menampilkannya. Hal ini berlaku juga untuk menghitung nilai error, menghitung nilai mutlak error, dan menghitung nilai persen error. Kemudian menghitung nilai MAD dan MAPE dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kami di sini tidak menggunakan perulangan karena hanya 3. Kami menggunakan manual, menggunakan print, yaitu nilai MAD1 adalah nilai dari MAD1. Begitu juga dengan MAD2 dan MAPE. Untuk perhitungan 3 bulan permintaan ke depannya yang menjadi fokus kita, kami menggunakan di sini kami membuat tabel secara manual, di mana T10 ini hasil dari perhitungan, dan T11 adalah perhitungan, dan T12 adalah perhitungan. Dan pada di atas tadi kami membuat a.moving pada ulangan tadi. Pada bagian ini kami membuat a.moving. Di sini kami asumsikan bahwa A di sini merupakan kelas dari kelas data yang sudah saya jelaskan tadi, kami menggunakan OP. Baik, untuk run programnya ini. Di mana di sini kita misalkan username-nya adalah K dan password-nya adalah 0. Di sini yang kami gunakan perulangan tadi, jika user tidak masukkan password dan jika user tidak masukkan username dan password yang sama pada login pertama, maka akan seperti ini. Akan tercetak username dan password Anda salah. Dan begitu seterusnya sampai 3 kali. Jika lebih dari 3 kali, maka akan di-print maaf Anda gagal login. Dan jika username dan password pertama sama dengan username dan password verifikasi, maka akan seperti ini. Maka akan keluar masukkan jumlah permintaan 9 bulan terakhir, jumlah permintaan bulan ke-1 sesuai dengan contoh soal kami tadi. Yang data pertama yaitu yang pertama bulan pertama 200, bulan kedua 150, bulan ketiga 160, bulan keempat 120, bulan kelima 190, bulan ke-6 100, bulan ke-7 110, bulan ke-8 210, dan bulan ke-9 180. Maka program akan menghitung secara otomatis nilai rata-rata bergerak pertama, nilai rata-rata bergerak kedua, dan besarnya nilai konstanta
menghitung besarnya nilai koefisien tren, nilai forecast, nilai error, mutlak error, persen error, MAD, dan MAPE. Dan juga menampilkan tabel permintaan 3 bulan ke depan yang sesuai dengan perhitungan manual tadi. Untuk untuk modul 1 membahas tentang tipe data yang di sini tipe datanya di sini terdapat permintaan tipe data string dan integer, dan pada modul 1 juga terdapat operasi perhitungan, yaitu ada tambah, bagi, dan kurang kali. Untuk modul 2 yaitu tentang modul 2 yaitu konsep keputusan. Di sini kami menggunakan konsep keputusan if seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga yaitu konsep perulangan. Jadi di sini yaitu untuk login menggunakan perulangan while. Kemudian untuk menampilkan nilai data perkara pertama sampai dengan persen error kami menggunakan perulangan for. Dan yang keempat yaitu array. Di sini kami menggunakan array untuk hasil yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian array untuk bulan ke-1 sampai bulan ke-9, dan array kosong untuk tempat data 9 yang akan dimasukkan oleh user tadi. Kemudian yang kelima modul 5 yaitu dengan OOP. Di sini sangat jelas kami menggunakan kelas dan terdiri dari login dan login, moving sampai hitung yang merupakan konsep OOP. Baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan program ini kita dapat menghitung permintaan 3 bulan ke depan yang sudah didapatkan tadi, yaitu sebanyak pada bulan ke-10 166,6669, dan pada bulan ke-11 186,6669, dan bulan ke-12 sebanyak 200,6669. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah melakukan penyampaian tugas besar kami kali ini. Mungkin sekian dari kami, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.